remehkan timnas Indonesia. Pelatih Irak bawa skuad lapis kedua main di SUGBK. Tapi sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini, untuk dapat selalu memberikan informasi terbaru, seputar sepak bola. Terima kasih. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, mengindikasikan hanya membawa skuad lapis kedua saat melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel timnas Indonesia melawan Irak dalam lanjutan fase grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni 2024 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Irak telah mengoleksi 12 poin hasil 4 kemenangan di laga sebelumnya, 2 pertandingan sisa selain melawan timnas Indonesia, juga melawan Vietnam. Perolehan poin itu sudah memastikan Irak lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, hasil melawan Indonesia dan Vietnam tak berpengaruh. Karena itu, Jesus Casas terkesan meremehkan dua lawannya di laga terakhir babak kualifikasi putaran kedua dengan hanya mengandalkan pemain muda. Dilansir Superbowl.id dari Win-Win, Jesus Casas telah memutuskan memanggil banyak pemain muda untuk 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, alasan pemanggilan para pemain muda ini juga berkaitan dengan persiapan Irak tampil di Olimpiade Paris 2024. 2 laga melawan Indonesia dan Irak dinilai sebagai laga yang tepat untuk Irak dalam mempersiapkan tim terbaik untuk Olimpiade mendatang. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Muntader Mohamed, pemain yang diandalkan timnas U23 Irak di Piala Asia U23 2024 lalu. Muntader Mohamed berhasil membawa Irak keluar sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan Indonesia 2-1. Selain itu, Jesus Casas juga dikabarkan memanggil pemain keturunan Irak yang bermain di kancah Eropa, salah satunya Lucas Limon. Para pemain muda yang dipanggil Jesus Casas termasuk Ali Kazem, Muntader Mohamed, Karar Mohamed, Ahmad Mackenzie dan Hussein Jabbar, tulis Win-Win. Jesus Casas juga tertarik dengan sejumlah talenta muda yang saat ini berkarier di Eropa, salah satunya Lucas Limon, imbuhnya. Agas Lucas Limon bermain untuk Irak, Jesus Casas sampai melobi Federasi Sepak Bola Irak guna menyelesaikan prosedur naturalisasi. Apakah langkah Irak ini meremehkan timnas Indonesia? Skuad Garuda yang diprediksi tampil full tim bersama para pemain keturunan. Apalagi pertandingan digelar di Gelora Bung Karno, timnas Indonesia tentunya ingin membalas kekalahan telak saat bertandang ke Basra. Di satu sisi, penggunaan pemain muda Irak di laga nanti dirasa sedikit memberi keuntungan Indonesia dalam meraih kemenangan. Menarik dinantikan, kejutan apa yang muncul di pertandingan nanti. Akankah kepastian Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terjadi di laga melawan Irak? Atau masih harus menunggu sampai menjamu Filipina? Shin Taeyong tentu sudah mempersiapkan kejutan besar.